Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nur Afnia Oktavia sebagai moderator dalam video kali ini. Materi yang akan disampaikan oleh kelompok 4 yaitu hegemoni Gramscian. Materi ini merupakan materi yang terdapat pada mata kuliah Sosiologi Sastra semester 4. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Anissa Istiqomah sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Linda Wahyuni sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Dewi Royana sebagai pemateri ketiga. Yang keempat ada Pujiah Dimas Putri sebagai pemateri keempat. Yang kelima ada Nur Afnia Oktavia sebagai moderator dan pemateri kelima. Dan yang terakhir ada Vivi Lutfiatul Solihah sebagai pemateri keenam. Baik, untuk mengefisienkan waktu, alangkah baiknya kita langsung simak video berikut ini. Saya Linda Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori hegemoni Gramsci. Teori hegemoni ini sering disebut juga sebagai teori kultural atau ideologi general dan digunakan untuk memahami bentuk-bentuk politis, kultural, dan ideologi yang dianggap memiliki kekuatan untuk memformasi masyarakat. Menurut Farouk 1988 halaman 61. Karena dirumuskan oleh Gramsci, maka dalam wacana sosiologi, teori ini lebih dikenal dengan teori hegemoni Gramsci. Teori hegemoni merupakan teori yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci pada tahun 1891 sampai 1937. Teorinya merupakan teori politik yang paling penting pada abad 20, di mana Antonio Gramsci dapat dipandang sebagai pemikir politik terpenting setelah Marx. Menurut Gramsci, agar dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa. Lebih dari itu, mereka juga harus memberi persetujuan atau subordinasi mereka. Apa sih makna hegemoni? Nah, hegemoni secara literal berarti kepemimpinan. Istilah hegemoni pertama kali dipakai oleh Plekhanov dan pengikut Marxis Rusia lainnya pada tahun 1880. Nah, untuk menunjuk pada perlunya kelas pekerja membangun aliansi dengan petani dengan tujuan untuk mengalahkan gerakan Tsarisme. Makna yang kedua, hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus daripada melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Ada berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui yang ada di masyarakat yang menentukan langsung atau tidak langsungnya struktur-struktur kognitif dari masyarakat itu sendiri. Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus atau konsensus daripada melalui penindasan terhadap kelas sosial lain. Dan hegemoni itu harus diraih atau didapat melalui upaya-upaya politis, kultural, dan intelektual guna untuk menciptakan pandangan dunia bersama bagi seluruh masyarakat. Menurut Sugiono 1999 bahwa teori politik Gramsci menjelaskan bagaimana ide-ide atau ideologi yang menjadi sebuah instrumen dominasi yang memberikan pada kelompok penguasa legitimasi untuk berkuasa. Sastra dalam pandangan teori hegemoni. Menurut Farouk pada tahun 2003 di halaman 74 bahwa karya sastra merupakan ajang pertarungan bagi pembentuk blok historis secara hegemonik. Di sini, karya sastra berfungsi sebagai pemelihara pemersatu blok sosial yang menyeluruh, sebagai penyemen atau perekat dan alat pemersatu antara kekuatan sosial yang sesungguhnya bertentangan. Karya sastra juga menjadi ajang pertarungan tindakan kolektif bagi kelompok subordinat untuk melakukan perlawanan atau counter hegemonik.
Sebagaimana gerakan pemersatu, gerakan perlawanan itu pun merupakan tindakan politik, merupakan usaha kelompok subordinat untuk menolak unsur-unsur ideologis yang datang dari kelompoknya sendiri. Selanjutnya, karya sastra terdapat formasi ideologi. Apa? Formasi adalah salah susunan dengan hubungan yang bersifat bertentangan, korelatif, dan subordinatif agar dapat mencapai hegemoni, dan ideologi harus disebarkan.